Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aura Laika dari kelas A252 dengan akhiran NIM 0074. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada kalian mengenai daerah saya, yaitu Serang, Banten. Yang pertama itu, Serang itu terbagi menjadi dua, yaitu ada di Kota Serang dan di Kabupaten Serang. Kota Serang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Serang. Amanat pembentukan Kota Serang bermula sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten yang menetapkan Serang sebagai ibu kota bagi provinsi yang baru dibentuk itu. Kota ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2007. Kemudian Kabupaten Serang. Kabupaten Serang awalnya merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-16 dan pusat pemerintahannya terletak di daerah Serang. Kabupaten Serang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Banten dan terletak di ujung barat laut Pulau Jawa. Ibu kota Kabupaten Serang adalah Kecamatan Ciruas. Fun fact dari Serang adalah nama Serang berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti sawah pejabat atau sawah negara, yang sekarang bergeser menjadi sawah dalam bahasa Sunda hormat. Nah, di Serang itu, di kota Serang meliputi kecamatan Drangong, Curug, Cigoong, Walantaka, Banjarsari, kemudian Ciceri, Ciracas, Cipocok, dan lain-lain. Kemudian di Kabupaten Serang itu ada Ciruas, Keragilan, Lebak, Petir, Baros, Anyer, Pontang, dan lain-lain. Kemudian di Serang itu, di kota Serang dan Kabupaten Serang menggunakan bahasa Sunda Serang dan Jawa Serang. Zona waktunya menggunakan waktu Indonesia bagian Barat, plat nomor kendaraannya A, dan julukan kota Serang yaitu kota santri karena di Serang itu banyak pesantren-pesantren. Kemudian destinasi yang ada di kota Serang, yang pertama itu ada Masjid Agung Banten. Masjid ini adalah salah satu dari sedikit peninggalan yang tersisa dari bekas kota kuno Banten, yaitu pusat perdagangan yang paling makmur di Indonesia setelah jatuhnya Kesultanan Demak pada pertengahan abad ke-16. Selanjutnya ada Keraton Surosowan. Keraton Surosowan dibangun antara tahun 1526 sampai 1570 saat pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1813 saat Gubernur Jenderal Belanda dipimpin oleh Herman Dendels. Kemudian ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini merupakan kediaman Sultan Saifuddin pada masa pemerintahannya sekitar tahun 1809 sampai 1815. Nama Kaibon juga diambil dari kata keibuan yang mencerminkan sifat keibuan karena keraton ini dibangun untuk tempat tinggal Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin. Kemudian ada Taman Wisata Batu Gede Sayar. Bukit batu yang berada di sana dijadikan objek wisata oleh masyarakat sekitar karena memiliki daya tarik berupa singkapan batu alami dan panorama perbukitan hijau. Kemudian destinasi yang ada di Kabupaten Serang. Yang pertama ada Pantai Anyar. Terus ada Mercusuar Cikoneng titik 0 km. Mercusuar ini juga adanya di Anyar ya guys. Terus dibangun pada tahun 1885 oleh Belanda. Konon dari sinilah titik 0 yang menjadi awal pembangunan jalan dari Anyar hingga Panarukan, Jawa Timur. Kemudian ini makanan khas dari Serang. Yang pertama ada sate bandeng. Hidangan ini dahulu menjadi sajian istimewa bagi para sultan Banten dan hanya disajikan pada momen-momen khusus. Proses pembuatannya cukup rumit, dimulai dari memisahkan daging ikan bandeng dan dari durinya tanpa merusak kulit dari ikan tersebut. Daging ini kemudian dihaluskan bersama bumbu rempah dan santan, lalu dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan. Lalu dibakar pakai tusukan gitu lah pokoknya. Terus ada rabek. Rabek ini sebuah hidangan
daging kambing yang disebut-sebut sebagai menu favorit para sultan di Banten di masa lampau. Rasanya itu manis, gurih dengan sedikit sentuhan pedas dan dari rempah-rempah pilihan. Sebenarnya makanan khasnya tuh ada lagi, cuman yang aku masukin cuman segitu doang ya guys. Terus ada kebudayaan dari daerah Banten ini, ada debus. Debus adalah kesenian bela diri masyarakat Sunda Banten di Provinsi Banten. Kesenian ini menyebar ke wilayah Parahyangan. Kesenian ini mempertunjukkan kemampuan manusia yang kebal terhadap senjata tajam, air keras, dan lain-lain. Jenis atraksinya itu biasanya memakan api, menusuk perut dengan tombak, mengiris bagian anggota tubuh dengan pisau atau golok, dan lain-lain. Biasanya pertunjukan ini tuh kalau misalnya kayak ada hajatan atau kayak nikahan gitu atau kayak sunatan gitu, terus tapi gak semuanya ada ini sih, kayak cuman di beberapa tempat atau di beberapa acara doang. Kemudian ada terbang gede. Terbang gede adalah kesenian tradisional khas Banten yang menggabungkan tarian, alat musik, dan syair keagamaan Islam yang berfungsi sebagai media dakwah pada masa penyebaran agama Islam, dan kini digunakan untuk upacara adat, penyambutan tamu, dan hiburan. Kesenian ini dinamai terbang gede karena menggunakan instrumen berupa terbang atau gendang besar. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.